pertama adalah Shopee, yang kedua adalah Aku Laku, yang ketiga adalah Kredivo, yang keempat ada Kami, dan kelima Tunaiku. Pertanyaannya, sebelum saya lanjutkan membahas ini ya, atau menjawab pertanyaan ini, saya juga mau bertanya buat teman-teman semuanya. Apakah teman-teman juga terjebak dengan aplikasi yang sama seperti yang saya sebutkan tadi? Ada Shopee, Aku Laku, Kredivo, ada Kami, dan Tunaiku. Kalau memang iya, apa yang menjadi kendala bagi Anda yang paling terberat saja, isi di kolom komentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Oke. Kali ini kita tidak perlu panjang lebar ya. Saya mau menjelaskan buat teman-teman semuanya. Di sini ada yang terjebak di 5 aplikasi pinjol. Ya, saya sebutin, yang pertama adalah Shopee, yang kedua adalah Aku Laku, yang ketiga adalah Kredivo, yang keempat ada Kami, dan kelima Tunaiku. Pertanyaannya, sebelum saya lanjutkan membahas ini ya, atau menjawab pertanyaan ini, saya juga mau bertanya buat teman-teman semuanya. Apakah teman-teman juga terjebak dengan aplikasi yang sama seperti yang saya sebutkan tadi? Ada Shopee, Aku Laku, Kredivo, ada Kami, dan Tunaiku. Kalau memang iya, apa yang menjadi kendala bagi Anda yang paling terberat saja, isi di kolom komentar. Ya, yang paling terberat saja. Nanti saya akan jawab. Karena 5 aplikasi ini cukup viral banget, berada di tengah Anda, dan hampir saya menemukan setiap hari laporan dan keluh kesah dari teman-teman semuanya via Instagram. Ya, nanti Anda bisa kunjungi juga kalau yang mau juga ya. Tapi jangan lupa juga sebelum bertanya di follow dulu, karena saya selalu menjawab pertanyaan orang yang sudah follow saya, karena juga di situ supaya saya bisa membedakan mana yang debt collector dan mana yang korbannya gitu loh. Dari YouTube juga seperti itu. Saya akan jawab pertanyaan Anda mana yang sudah support dan mana yang belum. Nanti kan dari data analistik kan ada gitu loh. Supaya kita bisa membedakan, terkadang dia banyak juga debt collector yang ngaku-ngaku sebagai korban. Ya, nanti bisa Anda masuk ke Instagram saya @medibroni ya, atau melalui media sosial lainnya, bisa di TikTok, bisa di Snackdio. Pokoknya bebas deh ya. Atau Anda juga mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan, nggak rugi kok. Ya, tinggal Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Kalau dibilang, "Bang, kenapa grupnya berbayar?" Ya iya gitu loh. Ya, kalau nggak berbayar, kalau kita ciptakan yang gratis, yang ada bukan kita bantu buat korban pinjol. Yang ada korban pinjolnya bercampur dengan penipu, penipunya ngajak pinjol lagi. Ya, atau penipunya membangun gimmick di dalam itu. Itu hanya salah satu pembeda saja supaya kita bisa lebih memberikan edukasi yang khusus bagi mereka. Itu aja kok ya. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu follower saya juga, dan dia juga salah satu subscriber di channel Solusi Hutang. Ini kita sebut aja inisialnya ada FG ya. Malam Bang Medi, perkenalkan nama saya F, asal dari Bogor. Saya punya tunggakan di 5 aplikasi, di antaranya Shopee, Aku Laku, Kredivo, ada Kami, dan Tunaiku. Ingat ya, ada 5 aplikasi. Mungkin Anda sudah nggak heran nih 5 aplikasi ini. Jujur awalnya saya nggak punya niat untuk galbay, oke? Tapi keadaan berbicara lain. Satu aplikasi udah saya galbayin, CS-nya udah jatuh. Soalnya udah jatuh tempo selama 5 hari. Sisanya tinggal 4 aplikasi, 2 diantaranya Tunaiku dan ada Kami, mau saya galbayin. Oke. Mungkin Anda pun juga seperti itu ya. Tidak ada niat untuk galbay, tapi fakta berbicara lain. Itu namanya, kalau saya selalu menyebut, itu adalah tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, ini beda lagi. Ada juga orang yang tidak mau bayar, tapi dia juga mempunyai alasan kok. Ya, contoh dia punya uang, ada duitnya dan segala macam. Karena mulut sampah dari debt collector, ya sudah, jadi mereka, oh sudahlah, gua ogah bayar di situ. Ada juga yang seperti itu ya, tapi ini real tidak mampu bayar. Kan dia bilangin di sini, jujur awalnya saya nggak punya niat untuk galbay, tapi keadaan berbicara lain gitu ya. Oke. Habis itu dia mau galbay juga di Tunaiku sama ada Kami, oke.
Dua aplikasi lainnya Kredivo dan Akulaku. Saya punya niatan untuk melunasinya. Oke. Saya cukup heran ya, karena selama ini saya tahu Kredivo dan Akulaku plus Shopee itu adalah aplikasi besar ya. Memang tidak bisa dipungkiri juga, bahkan mereka juga sudah main di fintech ya. Bahkan izin mereka pun ada 2, izin multifinance dan P2P lending. Tapi kenapa di posisi ini terlalu banyak orang-orang berpikiran seperti ini? Kalau Kredivo, Akulaku saya akan niat bang ngelunasinya itu. Sebenarnya alasan Anda apa sih? Tolong beri juga saya masukan dan beri juga saya alasan. Karena yang saya tangkap di posisi ini adalah mau itu Akulaku, mau itu Kredivo, ya, poinnya kan sudah tidak mampu. Ya, poin Anda kan sudah tidak mampu ini. Ya, bukan soal pilih-pilih aplikasi, tidak. Poin Anda sudah tidak mampu, tidak sanggup. Otomatis keadaan. Ya. Tapi kenapa Anda bilang 2 aplikasi lainnya Kredivo dan Akulaku saya punya niatan untuk melunasinya? Itu apa sih alasan Anda gitu loh? Ya, pasti ada sesuatu dong yang Anda pasti mempunyai alasan tersendiri. Kenapa harus Kredivo dan Akulaku begitu spesifik? Ya. Apa yang Anda takutkan? Isi di kolom komentar dulu. Karena yang saya tangkap itu Anda tidak mampu kan? Oke. Kenapa Kredivo sama Akulaku mau saya lunasi? Oke, dia berikan keterangan di sini dan teman-teman juga boleh. Soalnya saya sekarang ini tinggal di rumah mertua dan yang saya khawatirkan mertua saya berikut adik-adik ipar saya pada tahu kalau saya punya pinjaman sama pinjol. Soalnya yang satu tahu dari teman kerja bahwa Kredivo sama Akulaku ada. Kampret, gila. Semua pinjol ada DC-nya. Ya, nggak ada batasannya. Mau itu Akulaku, mau itu Kredivo. Ya, mau pinjol lainnya, semuanya ada DC-nya. Soal dia mau datang atau tidak, ya, itu sebenarnya bukan urusan Anda. Kalau Anda bilangin saya ini sedang tinggal di rumah mertua, ya itu nggak ada masalah. Yang namanya perjalanan hidup, kita masuk ke dalam ranah hutang, ya nggak ada masalah. Saat ini kan poinnya tidak mampu bayar gitu loh. Ya, bukan soal kita pilih-pilih. Oh, Akulaku saya bayar deh, Kredivo saya bayar deh. Itu mindsetnya seperti apa sih gitu loh. Hanya sebatas gini, satu pinjol yang satu tahu dari teman kerja bahwa Kredivo sama Akulaku ada DC-nya. Emang yang lain nggak ada DC-nya? Ada kok DC-nya. Inilah yang sebenarnya mindset yang salah dari teman-teman semuanya. Ya, Akulaku kubayar, Kredivo kubayar. Seakan-akan pinjol ini buat semuanya sama kok. Ya, mereka mempunyai izin OJK juga. Penerapan mereka nggak jauh beda. Terus apa yang mau dipilih-pilih? Oh, soal DC datang ke rumah nggak ada masalah. Ya, kan hari ini permasalahan kita itu tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Kalau seperti ini kan seakan kita tidak mau bayar, kita pilih-pilih. Sama Kredivo, Akulaku kita mampu, sama Tunaiku ada kami dan Shopee kita nggak mampu aja deh. Saya rasa pemikiran yang seperti ini tolong dirubah dari teman-teman semuanya ya. Jangan hanya karena kita tahu bahwa ini adalah pinjol besar, pinjol raksasa, hampir semua Indonesia dan segala macam. Ya sudah deh, saya bayar aja ini dengan cara pinjam ke tempat lain, usaha ini dan segala. Aduh, ya. Ini perlu dirubah dari teman-teman semuanya. Pasti banyak nih, karena saya menemukan yang pernyataan-pernyataan yang seperti ini banyak banget. Ya, jadi kita itu sebenarnya nggak ada pilih-pilih. Mau itu Akulaku, mau Kredivo, terserah. Yang jelas hari ini kita kan tidak mampu. Ya, yang penting jangan hanya karena dia Kredivo, jangan hanya karena dia Akulaku, Anda relain untuk gali lubang tutup lubang. Ya, ini yang perlu Anda batasi. Dan habis itu lagi, walaupun itu Akulaku, walaupun itu Kredivo, tidak semua Anda akan dikunjungi oleh debt collector. Ya, jadi buang jauh-jauh persamaan-persamaan dengan permasalahan orang lain. Misalnya si A dikunjungi Akulaku, dikunjungi Kredivo, belum tentu Anda yang galbay juga akan dikunjungi. Ya, dan kunjungan mereka semuanya telah diatur. Debt collector yang datang ke rumah pertama harus melengkapi identitas mereka, ID card. Kedua harus mempunyai sertifikat profesi penagihan. Ya, ketiga harus mempunyai surat kuasa dari perusahaan. 3 hal ini harus dipenuhi. Salah satu tidak dipenuhi, kita tidak wajib berbicara dengan debt collector itu. Ya. Dan hampir saat ini kebanyakan dari debt collector tidak mengantongi hal itu kecuali hanya sebatas ID card. Tapi sertifikat profesi penagihan itu mereka nggak ada.
Ngapain harus takut? Dan habis itu lagi ada lagi aturan. 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Menagih menggunakan cara ancaman. Ya. Menagih menggunakan yang sifatnya mempermalukan. Ya, menagih dengan menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Ini nggak boleh. Ya, jadi jangan lagi ada yang seperti itu. Ini aku laku nih besar banget nih segala macam. Jangan. Ya, biasa aja. Kalau memang Anda mampu ya sudah selesaikan aja lah. Gak ada masalah kok. Ngapain harus kita tunggu sampai gagal bayar kalau memang mampu? Ya, yang menjadi permasalahan kan tidak mampu dan tidak sanggup. Ya, kenapa saya selalu mengedukasi Anda? Supaya tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, itu masalahnya. Oke, buat teman-teman semuanya itu, ini perlu dipahami juga. Habis itu lagi saya lanjutkan. Yang saya khawatirkan, DC Shopee sama Aku Laku datang ke rumah saat saya kerja. Gak ada, itu hanya drama Anda saja. Anda selalu membayangkan hal-hal yang buruk. Ya, itu sudah hal biasa. Orang-orang tersandung dengan kasus hutang, dia mencoba menutupi dengan orang sekitar. Kenapa? Karena ketidakmampuan dia untuk jujur. Kalau Anda tinggal di rumah mertua Anda, otomatis ada istri Anda. Istri ini mampu mengkaper keluarga dia. Pastinya, ya, kalau nggak percuma kita berumah tangga. Kalau suami istri tidak saling support. Ya, jadi nggak ada cerita hal-hal seperti itu. Jadi ini yang Anda kembangkan adalah drama yang selalu menakut-nakuti diri Anda. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus ada dalam pemikiran Anda, yang ada kesengsaraan terus ada bagi Anda. Soalnya Anda keluar rumah, pemikiran Anda ada di rumah. Anda di tempat kerja, pemikiran Anda di rumah mertua Anda. Didatangi nggak ya? Didatangi nggak ya? Itu aja terus. Ya, Anda nggak pernah menyeimbangkan pemikiran Anda. Kita seimbangkan itu, kita mampu mengejas diri kita sendiri atau membayangkan sesuatu yang buruk, dan kita juga harus membayangkan sesuatu yang indah. Ya, untuk membangun semangat kita lagi. Jangan hanya kita memikirkan satu pihak saja. Ya, kalau Anda setiap hari hanya memikirkan hal-hal yang menakutkan diri Anda, kapan Anda mau bangkit dari semua ini? Padahal saya kan sudah sering tuh menyampaikan, gagal bayar pinjol yang paling berat adalah BI checking, sisanya pikiran Anda. Ya, ini BI checkingnya Anda belum jalani, pikiran sudah Anda lalui gitu loh. Ini pikiran ini yang paling terberat, makanya kondisikanlah sesegera mungkin. Tidak ada cerita kita pilih-pilih, wah ini ada DC, ini nggak ada DC, ini nggak bisa kayak gitu. Ya, sudah saatnya teman-teman merubah semua pola pikir ini. Mumpung besok hari kita sudah awal Agustus, ini sudah masuk di hari perjuangan. Ya, Indonesia itu merdeka 17 Agustus. Ya, besok kita sudah masuk di bulan itu. Jangan sampai Anda tidak merdeka dalam diri Anda. Ya, ini yang saya pesankan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau seperti ini Anda tidak pernah seimbang ini. Ya, masa dia bilang yang saya khawatirkan DC Shopee sama Aku Laku datang ke rumah saat saya kerja. Kalau mereka nggak datang gimana? Ya, harusnya seimbang dong. Jangan hanya memikirkan datang, tapi kita tidak memikirkan kalau mereka tidak datang. Apa yang harus Anda lakukan kalau misalnya mereka tidak datang? Apakah Anda hanya berlarut untuk memikirkan hal itu? Ya, inilah yang dibutuhkan, keseimbangan. Kalau nggak, drop sendiri Anda. Pertanyaan saya, apakah ada Kami sama Tunaiku ada DC-nya untuk wilayah Bogor Kota? Sekian dan terima kasih buat Bang Medi atas motivasinya. Semua pinjol ada DC-nya, persetan deh mau mereka ada di Bogor, mau ada tidak. Yang jelas hari ini yang kita pegang adalah Anda tidak mampu bayar karena keadaan, itu aja. Nggak usah Anda tambah-tambah beban pikiran Anda. Untuk mencari uang aja itu sudah cukup banyak pemikiran Anda. Ngapain lagi Anda memikirkan soal ada DC atau tidak ada DC? Yang perlu Anda pikirkan hari ini, Anda harus nyatakan dalam diri Anda, saya mampu menghadapi ini. Masalah ini ada karena saya. Otomatis saya harus besar daripada masalah saya. Kalau masalah saya lebih besar daripada diri saya, siapa yang mau menyelesaikannya? Itu Anda bangun terus-menerus dalam diri Anda supaya memicu semangat Anda untuk tidak perlu takut untuk menghadapi suatu masalah. Pasti akan berakhir kok. Ya, sebenarnya ini poin Anda. Anda galbay dimanapun, kesulitan Anda ada di sini. Setiap hari Anda menakut-nakuti diri Anda dengan adanya DC ke rumah, datang ke rumah dan segala macam. Si DC menonton saya tertawa hari ini melihat pertanyaan orang seperti ini. Ya, tersenyum mereka, ya sudah besok kami bangun gimmick yang lebih besar lagi. Bisa semua video orang yang di mobil
itu dikirimi itu adalah debt collector. Ini masih untung saya ada di YouTube. Kalau saya tidak ada di YouTube, ya mungkin video saya juga menyebar kemana-mana karena saya 4 tahun ada di mobil loh. Ya, kan tinggal diisi aja suaranya. Anda di mana? Posisinya di mana? Saya mau ke sana, siapkan uangnya. Kan tinggal diedit aja suaranya. Ya, ini dirubah buat teman-teman semuanya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, perkara ini nggak akan selesai loh. Ya, saya berharap buat teman-teman semuanya, masalah ini ada karena Anda, otomatis jangan perkecil diri Anda dan memperbesar masalah Anda. Harusnya perbesar diri Anda, perkecil masalah Anda. Wah ini gampang, ini bukan saya sendiri, banyak kok. Lagian ini kan kasusnya perdata dan ada undang-undang perbankannya semuanya. Dan saya ketika telat sudah dibebankan dengan denda. Ya, terserahlah mau DC datang ke rumah, itu Anda sudah bisa menguasai permasalahan Anda. Tapi kalau setiap hari DC ada di daerah sini nggak, Anda belum menguasai permasalahan Anda. Anda bisa kandas nanti, pemikiran Anda bisa buntu dan mentok. Ya, ini yang perlu dibatasi, oke? Dan habis itu DC kalau ketemu saya mungkin bisa saya handle. Tapi kalau pas saya lagi kerja, terus DC ketemu mertua atau adik ipar saya auto kena mental sama mertua saya. Slow aja Pak. Ya, fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Jangan terus-terusan mengejas diri kita sendiri hanya masalah skenario yang belum terpecahkan dalam pemikiran. Kita lihat faktanya. Seburuk apa sih? Ya, yang jelas fakta tidak akan sama dengan apa yang ada dalam pemikiran Anda. Saya bisa buktikan hal itu. Hanya saja hari ini belum ada satu keterbukaan Anda. Mungkin Anda nanti bisa komunikasi lagi dengan istri. Biar istri mampu menghandle atau menjelaskan sama orang tuanya dan sama adiknya tentang permasalahan ini. Itu aja deh. Ya, izin sarannya Bang, itu sudah saya sarankan. Yang penting kalau Anda terus-terusan memikirkan hal-hal yang seperti ini, percaya sama saya, selamanya Anda tidak akan pernah keluar dari jeratan pinjaman online. Yang ada hanya sebatas kebuntuan yang terjadi. Pada akhirnya dampak dari sebuah kebuntuan ini, pertama Anda akan takut keluar rumah, kedua Anda akan berhenti dari pekerjaan Anda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena luapan rasa takut yang tidak mampu terpecahkan dalam diri Anda. Ya, sudah saatnya kita berpikir optimis, pikir hal-hal yang positif. Ya, Anda masih ingat perkataan adalah doa. Selagi Anda mengatakan hal-hal yang positif dalam diri Anda, kemungkinan itu adalah doa Anda. Tapi kalau Anda mengatakan hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda, membayangkan sesuatu yang tidak baik, itulah yang akan menjadi cobaan Anda. Ya, karena Anda akan selalu menakuti hal itu. Ya, Anda ingat gak perkataan itu adalah doa? Ya, apa yang ada dalam hati Anda hari ini, apa yang sedang Anda katakan, kalau hal buruk ya sudah siap-siap. Ya, itu akan menjadi cobaan terberat Anda. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Intinya, dimanapun Anda gagal bayar, dimanapun Anda telat bayar, atas dasar ketidakmampuan, tolong banget jangan pernah terlalu takut yang berlebihan terhadap yang namanya debt collector. Mereka hanya karyawan, mereka hanya bekerja sesuai dengan perintah yang ada. Anda mau bayar atau mau tidak bayar, resikonya sudah ada. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.